berlandaskan kekeluargaan yang menghasilkan profesionalitas. Kami, Himpunan Mahasiswa Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya. Saya, Muhammad Faiz Mumtaz, selaku Ketua Himpunan Himasigi Visip UB, berikut sayang pandang dari kami. Catra Abinaya berasal dari bahasa Sanskerta yang mana catra artinya mengayomi dan abinaya artinya semangat. Kedua kata ini bila digabungkan menjadi sebuah rentetan kata akan menggambarkan sebuah nilai bagi Himasigi yang artinya mengayomi dengan semangat. Kedua kata ini bisa dibilang merupakan penggambaran dari keenam departemen yang ada di Himasigi. Catra, ada internal, advososma, dan juga jurnalistik. Abinaya, ada eksternal, PSDM, dan Kasrat. Catra Abinaya adalah kita, Catra Abinaya ada untuk kalian. Perkenalkan, nama saya Adam Arif Nugroho sebagai Wakil Ketua Himpunan Himasigi Visip UB. Dalam berjalannya roda organisasi, Catra Abinaya memiliki landasan yang dijadikan sebagai arah gerak dan juga marwah dalam berjalannya Himpunan Mahasiswa Sosiologi Universitas Brawijaya. Visi kami yaitu naungan penuh pelita yang diimplementasikan dalam 3 misi kami. Misi kami yang pertama yaitu menanamkan kesadaran yang berlandaskan kekeluargaan sehingga menimbulkan rasa inklusivitas dan sikap profesionalitas sebagai marwah dalam Himasigi, serta implementasi konkret dari hasil jalinan hubungan komunikatif dan adaptif antar lembaga atau organisasi baik di dalam lingkup Universitas Brawijaya maupun di luar Universitas Brawijaya. Misi kami yang kedua yaitu membangun media kreatif, inovatif, dan aktual yang berkualitas serta menjadikan Himasigi sebagai stimulus, nalar kritis, dan progresif demi terciptanya aksi nyata yang bermanfaat. Misi kami yang ketiga yaitu berdedikasi secara penuh kepada Himasigi dalam melakukan pelayanan advokasi yang solutif dan mengabdi kepada masyarakat secara optimal, serta menjadi sarana akomodatif bagi pengembangan sivitas akademika yang unggul. Hai, kami dari Sekretaris dan Bendahara Umum Catra Abinaya. Perkenalkan, saya Pinasika Nirmala Dewi selaku Sekretaris Umum. Dan saya Maza Aura Putri selaku Bendahara Umum. Kami di sini akan menjelaskan tupoksi dari Sekretaris dan Bendahara Umum Kabinet Catra Abinaya. Yang pertama adalah Sekretaris Umum. Kami bertanggung jawab untuk mengurus administrasi kesekretariatan dari Himpunan Mahasiswa Sosiologi Kabinet Catra Abinaya meliputi proposal, LPJ, surat menyurat, dan juga inventaris. Kemudian, Bendahara Umum bertugas untuk mengelola dan juga mengatur seluruh keuangan himpunan termasuk departemen dan juga program kerja di dalamnya. Selain itu, Bendahara Umum juga bertugas untuk mengalokasikan dana himpunan untuk departemen dan juga program kerja yang membutuhkan. Nah, itu dia merupakan tupoksi dari Sekretaris dan juga Bendahara Umum Catra Abinaya. Bye! Saya Tasya selaku Ketua Departemen PSDM. Saya Ovi selaku PJ Akademik. Saya Intan selaku PJ Pengembangan. Dari kami Departemen Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa untuk menghasilkan mahasiswa sosiologi yang berkualitas, Berpotensi, dan terus mengembangkan diri. Suka atau tidak, perubahan akan selalu terjadi di dalam kehidupan kita. Heterogenitas dan kompleksitas sudah menjadi tantangan tersendiri bagi suatu organisasi untuk terus berkembang. Departemen PSDM hadir sebagai penggerak untuk mengembangkan potensi bagi mahasiswa sosiologi dengan proker utama yakni Socio Academy, Training Organization, dan Research Day. Minat dan bakat akademik hadir untuk mewadahi mahasiswa sosiologi dalam memiliki minat akademik dan aktif dalam berprestasi. Adapun 4 program kerja dalam minat dan bakat akademik, yang pertama yaitu webinar dasar kepenelitian, yang kedua proyek akademik, yang ketiga workshop statistik sosial, dan yang terakhir yaitu pemilihan mahasiswa berprestasi.
Pengembangan mahasiswa hadir untuk mengembangkan dan juga mencari potensi mahasiswa secara lebih optimal dan menyeluruh. Adapun program kerja di bidang pengembangan mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Sosiologi Universitas Brawijaya ialah proyek penjaringan yang mencakup bincang hangat, info lomba, webinar pengembangan, dan juga webinar kewirausahaan. DEM juga menaungi open rekrutmen staf muda dan staf magang Himasigi. Teman-teman, perkenalkan, nama aku Aldin, aku selaku Ketua Departemen Komunikasi dan Penguatan Internal. Halo teman-teman, perkenalkan aku Zola selaku penanggung jawab minat dan bakat olahraga. Halo teman-teman, nama aku Pacau selaku penanggung jawab minat bakat seni. Di Departemen Internal juga menaungi beberapa minat bakat, salah satunya olahraga. Minat dan bakat olahraga meliputi futsal, voli, badminton, basket, dan e-sport. Dan seni. Minat bakat seni terdiri dari fotografi, sinematografi, musik, dan juga teater. Arah gerak Departemen Internal yaitu mengedepankan kekeluargaan yang akan menghasilkan profesionalitas. Di departemen kami juga ada beberapa proker unggulan, salah satunya yaitu Coffee Break atau disebut dengan CB. Di CB ini yaitu proker untuk melepas penat di akhir-akhir kuliah. Selanjutnya ada program kerja Game of Sociology. Game of Sociology merupakan ajang perlombaan antar mahasiswa sosiologi untuk menjaring minat dan bakat mahasiswa sosiologi khususnya di bidang seni dan olahraga. Yang selanjutnya, pemenang-pemenang dari Game of Sociology akan diperlombakan di Porseni Visip. Selanjutnya ada proker Sosiologi Festival. Proker ini merupakan proker ulang tahun Sosiologi Universitas Brawijaya. Proker ini memiliki 3 pilar teman-teman, ada perkatan, perayaan, dan syukuran. Proker ini terdiri dari 2 kegiatan, yaitu pemberdayaan dan juga perayaan. Angkat tangan kirinya. Satukan staf saya, sosiologi. Solid satu jiwa. Halo semua. Halo. Perkenalkan, kami dari Departemen Penguatan dan Pengembangan Jaringan Organisasi atau Departemen Eksternal. Perkenalkan, nama aku Hosea Dwi Andika selaku Ketua Departemen dan kedua PJ aku Davarna Putra selaku penanggung jawab Humas Internal. Aku Dominik Hasian sebagai penanggung jawab Humas Eksternal. Ada 3 arah gerak dari Departemen Eksternal, yaitu yang pertama sebagai garda terdepan dalam merepresentasikan Himasigi kepada pihak eksternal, baik di lingkup FISIP, universitas maupun masyarakat luas. Yang kedua, memperluas jaringan komunikasi yang telah serta akan terjalin dengan organisasi, instansi, atau lembaga lain guna memperkuat dan mengimplementasikan jaringan organisasi. Yang ketiga, menjadi wadah informasi aktual terkait kejadian yang bersifat eksternal dan berpengaruh terhadap Himasigi maupun jurusan Sosiologi UB. Terdapat beberapa program kerja dalam Departemen Eksternal, diantaranya adalah Yang pertama adalah National Game Championship atau NGC, yang merupakan perlombaan e-sport berskala nasional dengan 3 cabang lomba, yaitu Valorant, PUBG Mobile, dan Mobile Legends.
Yang kedua adalah Sosiologi Movement 3.0. Sosiologi Movement 3.0 merupakan salah satu program kerja Departemen Eksternal. Di sini kami menyajikan program kerja ini dalam bentuk acara seminar nasional dan kampanye sosial. Pada tahun ini kami menyajikan acara ini dengan tema isu inklusivitas dan disabilitas. Program kerja unggulan yang ketiga adalah program kerja eksternal Pagansa yang merupakan program kerja kolaborasi antara 3 universitas berbeda, yaitu Universitas Brawijaya, Pajajaran, dan Universitas Negeri Malang, di mana kita menampilkan minat dan bakat dari ketiga universitas yang disalurkan melalui program kerja eksternal Pagansa. Departemen Eksternal, melangkah keluar semakin terkenal. Perkenalkan, nama saya Helmi Raihan Akbar selaku Kepala Departemen Advo Sosma. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Lasandila selaku Ketua Bidang Advokasi Mahasiswa. Halo semuanya, nama saya Sinta Dewati Nurahayu selaku Ketua Bidang Sosial Masyarakat. Departemen Advo Sosma Himpunan Mahasiswa Sosiologi terbagi menjadi 2 bidang, yaitu bidang advokasi mahasiswa dan juga bidang sosial masyarakat. Sosma memiliki arah gerak, di mana bidang advokasi mengoptimalkan advokasi dari dan kepada mahasiswa sosiologi Universitas Brawijaya. Dan bidang sosial masyarakat memiliki arah gerak, meningkatkan pengabdian masyarakat oleh mahasiswa sosiologi Universitas Brawijaya. Sosial masyarakat memiliki 4 program kerja. Program kerja yang pertama yaitu Sosiologi Education Care atau yang biasa kita sebut dengan SEC, di mana program kerja ini merupakan program kerja pengabdian masyarakat yang memiliki fokus untuk melakukan pengabdian kepada anak-anak. Kemudian program kerja yang kedua yaitu program kerja dedikasi kepada masyarakat atau yang biasa kita sebut dengan Deksamas, di mana program kerja ini merupakan program kerja pengabdian kepada masyarakat yang biasanya dilakukan dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan permasalahan-permasalahan yang ada di daerah sekitar mereka, khususnya yang ada di daerah Malang dan juga sekitarnya. Kemudian program kerja yang ketiga yaitu Solidarship Sosma, dan program kerja yang terakhir yaitu Infoduka dan Iklan. Bidang advokasi memiliki beberapa program kerja, diantaranya yang pertama, Hearing. Hearing merupakan wadah diskusi antara mahasiswa sosiologi dengan pihak jurusan sosiologi untuk menyalurkan keluh kesah antara mahasiswa dengan pihak jurusan. Yang kedua, Crisis Center. Crisis Center merupakan program kerja untuk melakukan pendampingan dan proses mengatasi suatu permasalahan yang sedang terjadi. Contohnya MBKM ataupun UL KKSP. Yang ketiga adalah Advonius. Advonius merupakan program kerja untuk menyalurkan informasi yang berkaitan dengan akademik ataupun info beasiswa. Lalu terdapat beberapa program kerja lainnya seperti Solidarity Advo, KRS, dan yang terakhir adalah Advo Center. Advo Sosma, dedikasi dari hati, peduli sesama. Kami dari Departemen Jurnalistik. Aku Caca sebagai Ketua Departemen. Aku Wira sebagai Kepala Bidang Media dan Kreatif. Aku Isna sebagai Kepala Bidang Publikasi dan Redaksi. Departemen Jurnalistik memiliki arah gerak yaitu sebagai wadah untuk mengelola dan mempublikasikan berbagai informasi dan karya kreatif mahasiswa sosiologi Universitas Brawijaya yang dikemas secara adaptif dan informatif sesuai tren masa kini. Bidang media kreatif memiliki tupoksi untuk mewadahi, menstimulus sekaligus mengembangkan ide kreatif dari mahasiswa sosiologi dalam bentuk karya, baik fisik maupun digital, seperti desain grafis, konten kreatif, dan visual art. Di bidang publikasi dan redaksi memiliki 2 tupoksi. Yang pertama, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan atas penyebaran informasi terkait akademik maupun non-akademik melalui media sosial yang dimiliki Himasigi Visip UB. Dan yang kedua, menstimulus dan mengembangkan ide-ide kreatif dari mahasiswa sosiologi UB dalam bentuk karya sastra. Departemen Jurnalistik memiliki 4 proker unggulan yaitu Kelas Pers, Sokrates, Ivoko, dan Sosiozai.
Kastrat Himasigi merupakan departemen yang bergerak dalam menciptakan insan progresif, kolaboratif, inovatif, dan solutif. Di sini, Kastrat tidak bergerak secara sendiri. Kastrat memiliki arah motor gerak. Yang pertama adalah tim gabungan mencari fakta isu nasional dan tim gabungan mencari fakta isu wilayah kampus. Adapun TGPF sendiri yaitu merupakan tim yang mencari data sekaligus menganalisis isu-isu kontemporer baik yang skala wilayah, nasional, dan kampus. Adapun bentuk aktualisasi dari TGPF ini berupa propaganda, kajian, dan aksi. Halo, perkenalkan, nama saya Haidar Wahda Gustam sebagai Kepala Departemen Kastrat Himasigi. Saya Raihan Hikmatullah Adiza sebagai penanggung jawab penalaran dan literasi Kastrat Himasigi. Saya Muhammad Izal Furqon sebagai penanggung jawab propaganda dan aksi Kastrat Himasigi. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Program kerja yang pertama dari penalaran dan literasi Kastrat Himasigi adalah AADS, yang mana berbentuk pengawalan isu-isu yang ada di masyarakat sosiologi. Posisi Kastrat kali ini adalah untuk mempropagandakan sekaligus menyebarluaskan permasalahan apa yang ada di sosiologi. Setidaknya masyarakat sosiologi paham apa yang ada di rumahnya. Program kerja yang kedua dari penalaran dan literasi adalah MAKA, manifestasi, analitis, kritis, dan responsif. Program kerja ini berbentuk kajian isu terkait isu-isu yang ada di masyarakat. Tujuannya adalah mewadahi masyarakat sosiologi untuk mengetahui isu apa yang sedang di masyarakat sekaligus mencari solusi terkait isu-isu tersebut. Media bercerita merupakan media propaganda yang dibentuk oleh Kastrat Himasigi yang bertujuan untuk menyebarkan isu-isu penting di masyarakat. Dan propaganda tersebut dikemas melalui podcast dan video. Jerat, Jendela Kastrat merupakan media propaganda Kastrat Himasigi yang dikemas melalui infografis yang bertujuan untuk menyebarkan isu-isu penting dan isu-isu berkembang di masyarakat. Melandaskan kekeluargaan yang menghasilkan profesionalitas. Satukan saya, sosiologi. Bersama Sosikotologi kami tekadkan untuk merekonstruksi masyarakat. Berlandaskan agama, berasas Pancasila, kita saling menjaga. Acuan warna kulitmu, tak peduli asalmu, serta bentukmu kamu. Jomblo atau pacaran, homo atau Departemen Jurnalistik memiliki giliran ini Himasigi divisi PB. Dan yang kedua Kegiatan lanjut ya. lanjut aja. Proker ini terdiri Bakat olahraga meliputi minat bakat futsal, voli, basket,
terdiri dari minat bakat futsal, voli, badminton, e-sport, dan juga Basket. sorry. SDM juga menaungi open recruitment staf magang dan staf muda Himasigi. Pengabdian masyarakat oleh mahasiswa Universitas Brawijaya. Sosiologinya mana? Eksternal Pagansa sebagai Misi kami yang ketiga, Burem, nggak tahu kenapa tiba-tiba burem muka lu. Muka dia burem. Kameranya nggak mau fokus ke muka dia. Wah. 1, 2, 3, action. Ayo Abu, jangan ragu. Gue beri dulu. Oh. Abu, Apa sih gimana? mulai Is. Berlandaskan kekeluargaan yang menghasilkan profesionalitas. Satu kesalahan lulus. Tuh kan? Si kelihatan tuh rambutnya doang yang kelihatan. Angelnya kiri. Angel Lutfi kiri. Angle. Agak kiri. Apa kan Angel? Nengok. Makanya biar rapi rambutnya. Oh. Kiri, kanan apa kiri ya? Kanan dia berarti. Ini. Gue miring. Nah, iya. Nah, lo muka lo ada sana. Agak kanan dikit. Iya, pada banyak lagi.